Di hari menjelang kiamat nanti akan terjadi sebuah fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa, yang berasal dari Dajjal laknatullah alaih. Awal kemunculan Dajjal, ia mengaku sebagai utusan Tuhan. Namun tak lama berselang ia mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Sampai saat ini Dajjal masih dipenjara oleh Allah di sebuah pulau, hingga sampai waktunya tiba atas izin Allah ia akan dilepaskan dan membuat fitnah di seluruh dunia. Dan sampai saat ini tak seorang pun yang tahu di mana keberadaan pulau tersebut. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah bertemu Dajjal kecuali satu orang ini saja, yaitu seorang yang berasal dari Palestina yang secara tidak sengaja bertemu dengan Dajjal. Kisah ini pun ada di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Karena itu di video kali ini kita akan membahas tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tamim Ad-Dari merupakan seorang Nasrani yang bekerja sebagai pedagang. Ia sering mengunjungi negeri Arab untuk berdagang. Ia biasanya melakukan itu melalui jalur laut, yaitu menggunakan perahu bersama dengan teman-temannya untuk bertolak dari Palestina menuju negeri Arab. Ketika kapal mulai berlayar dan sudah jauh meninggalkan tanah Palestina, tiba-tiba terjadi sebuah badai besar dan ombak tinggi yang menggulung-gulung kapal. Mereka ini terombang-ambing di lautan selama 1 bulan hingga terdampar di suatu pulau yang wallahu a'lam tidak tahu di mana persis lokasi pulau ini. Singkat cerita, mereka pun keluar dari kapal mereka dan mulai menyusuri pulau tersebut. Ketika mereka sudah mulai memasuki pulau itu, mereka menjumpai seekor hewan yang besar dan memiliki bulu yang sangat lebat. Saking lebatnya bulu hewan tersebut sampai-sampai sulit membedakan yang mana kepala dan yang mana duburnya itu. Karena kaget, mereka ini berkata, "Celakalah kita, hewan apakah ini?" Dan anehnya, hewan ini pun berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. "Aku adalah Al-Jassasah." Tambah paniklah Tamim Ad-Dari dan rekan-rekannya karena bagaimana tidak, mereka ini menjumpai seekor hewan dengan bentuk yang sangat aneh. Kemudian hewan ini pula bisa bicara bahasa manusia. Akhirnya Tamim dan kawan-kawannya bertanya kembali, "Hewan apa kau ini Al-Jassasah?" Pertanyaan ini tidak dijawab oleh hewan ini, melainkan ia menunjukkan suatu hal yang sangat amat rahasia, dan hewan ini berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seseorang laki-laki yang berada di kuil tua di sebelah sana, sebab ia sangat menanti-nanti kabar tentang kalian." Setelah hewan ini menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki di dalam kuil tua, Tamim dan kawan-kawannya menjadi takut karena bisa saja ini sebuah jebakan, atau bisa saja laki-laki itu akan mencelakai Tamim dan kawan-kawannya. Mereka juga sempat berpikir, jangan-jangan Al-Jassasah ini adalah setan yang akan menyesatkan. Meski demikian, mereka tetap ada rasa penasaran dan secara beramai-ramai pergi ke kuil yang ditunjuk oleh Al-Jassasah untuk menemui pria yang ada di kuil tersebut. Begitu sampai di kuil tersebut, benar saja mereka menjumpai seorang pria bertubuh besar dan kekar yang sedang dikurung di dalam sebuah tempat seperti penjara. Tak hanya dikurung, pria ini pun diikat tangan dan kedua kaki dengan rantai besi yang sangat besar. Melihat pria itu terikat kuat oleh besi, mereka merasa pria ini tidak akan bisa mencelakai mereka. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya,
"Siapakah engkau?" Pria di kuil itu bukannya menjawab, malahan balik bertanya, "Siapakah kalian? Apakah kalian orang-orang Arab?" Tamim pun menjawab, "Iya, kami dari suku Arab, dan kapal kami terdampar di pulau ini dan bertemu hewan bernama Al-Jassasah. Ia bilang katanya ada seorang pria yang ingin bertemu dengan kami, dan ada beberapa hal yang ia ingin tanyakan kepada kami. Dan apakah yang ingin kau tanyakan?" Pria ini pun menjawab, "Apakah kurma di Baisan masih banyak dan berbuah?" Lalu mereka menjawab, "Iya, kebun kurma di Baisan masih berbuah." Dan pria ini menjawab, "Hingga pada masanya akan tiba kebun kurma di Baisan akan benar-benar tak berbuah." Kemudian pertanyaan selanjutnya, "Apakah danau Tiberias masih ada airnya?" Mereka menjawab, "Iya, danau itu masih berlimpah airnya dan digunakan oleh orang-orang untuk keperluan hidup sehari-hari." Pria ini berkata lagi, "Hingga pada masanya akan tiba danau tersebut akan benar-benar kering dan tak akan ada airnya. Lalu apakah sumur Zuhor masih ada airnya? Dan warga di sekitar sumur masih memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam?" Mereka menjawab, "Iya, sumur itu masih ada airnya dan menjadi penopang kehidupan warga sekitar sumur." Pria itu pun menjawab, "Hingga pada masanya sumur tersebut akan benar-benar kering." Pertanyaan terakhir dariku, apakah di Arab sudah ada orang yang mengaku nabi? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Dan apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Lalu Tamim Ad-Dari menjawab, "Iya betul, nabi itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat Arab." Jawab Tamim dan kawan-kawannya. Pria ini menjawab, "Nabi itu lebih bagus apabila mereka mentaatinya karena ia adalah sebuah kebenaran." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari keempat hal yang ditanyakan pria itu tadi, apabila keempat-empatnya sudah terjadi, maka tak lama lagi pria tersebut akan bebas dari belenggunya dan ia akan menjelajahi seluruh permukaan bumi. Jadi pria ini akan singgah di semua tempat, baik itu perkampungan atau sebuah perkotaan. Namun ada dua tempat yang ia tidak akan mampu untuk mendatanginya, yaitu kota Makkah dan Madinah. Karena nantinya kedua kota ini akan dijaga oleh para malaikat. Setiap kali ia akan memasuki Makkah dan Madinah, para malaikat ini sudah siap dengan pedang di tangannya untuk dihunuskan dengan maksud menghalangi agar pria ini tidak bisa masuk ke kota itu. Pria ini akan mengelilingi seluruh daerah bumi selama 40 hari untuk menyebar fitnah yang sangat luar biasa dan akan sangat banyak orang yang akan menjadi pengikutnya. Terakhir, pria ini berkata kepada Tamim dan kawan-kawannya, "Aku adalah Al-Masih Dajjal. Jika aku sudah keluar, maka pada saat itu dunia sudah memasuki fase kiamat." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jadi itulah kisah tentang Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan sosok Dajjal. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.